Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Ini ada informasi penting ya, ini di Twitter. Jadi untuk keterangannya langsung saja, ini mengenai nilai GCP. Saya ingin meminta maaf atas klarifikasi yang pasti Anda lewatkan terkait nilai konsensus global GCP. GCP 314.159 US dollar pastinya adalah hasil dari evaluasi organik dari pencarian komunitas untuk menentukan nilai yang dapat ditafsirkan untuk Pi untuk tujuan barter yang berkelanjutan atau jangka panjang gitu ya. Beberapa kritikus mengatakan GCP 314.159 US dollar pastinya hanya didukung oleh orang bodoh rakus yang terasing dari realitas ekonomi ya. Wow, tuduhan yang sangat membagongkan gitu ya, yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara kerja kripto dan yang jelas akan memilih proposisi nilai tertinggi, tetapi hanya orang bodoh yang berbicara bodoh. Nah, ini jelas ya. Kalau misalnya pemain kripto itu ya dia akan menyangkal terkait apa yang sedang kita sepakati saat ini. Nilai 1 Pi sama dengan GCP 314.159 US dollar ya. Karena mereka itu selalu mengatakan yang realistis aja bang, yang realistis. Mereka nggak mendalami program dari Pi ini dan komunitasnya itu seberapa banyak ya. Jadi dengan kekuatan komunitasnya yang sangatlah banyak ini, tidak akan mustahil untuk nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Berdasarkan juga dengan programnya ya untuk orang biasa dan berjangka panjang ya, itulah nilai GCP harus benar-benar menjadi nilai Pi coin di awal open mainnet ke depan ya. Dan Dr. Nicholas tidak pernah menyangkal terkait hal ini ya. Kalau mengenai Pi coin IOU malah disangkal oleh pihak core team ya. Sedangkan GCP core team diam-diam aja, malah 31459 UMOL ya yang konsisten terhadap nilai GCP itu malah lulus ya, malah resmi kerjasama dengan jaringan Pi, diterima oleh core team ya. Nah, jadi bagi yang menganggap halu atau yang dia maksudkan para pioners itu adalah orang rakus ingin memperkaya dirinya sendiri ya, itu salah besar ya. Karena ini harga yang dibuat oleh komunitas, harga kesepakatan ya. Pioneers bukan hanya di satu negara, tapi di 233 negara kalau tidak salah seperti itu ya. 233 negara. Ya, kalau Mbah Teja dia ngitung cuman berapa negara ya yang ada di dunia, sedangkan jumlah yang sebenarnya ada 240-an lebih negara di dunia ya. Mbah Teja ya. Jadi seperti yang dikatakan di sini, tapi hanya orang bodoh yang berbicara bodoh ya. Nah, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini orang yang sok-sok paham di kripto ya dan gak belajar mengenai Pi Network ya. Dia akan bodoh, dia akan membawa pengetahuannya yang hanya di kripto seperti halnya di Bitcoin, Ethereum itu sebagai pembenaran bahwa Pi ini akan sama seperti halnya Bitcoin dan Ethereum, padahal tidak sama sekali ya. Pi ini diciptakan sebagai penyempurna dari Bitcoin dan Ethereum ya, sedangkan Bitcoin Ethereum sendiri itu adalah suatu kegagalan. Memang harganya tinggi, tetapi mereka itu adalah koin yang gagal ya, tujuannya sama ya. Tujuannya sama sebenarnya di awal, tetapi gagal. Dan sekarang dikuasai oleh para elit global ya, para orang-orang kaya lah ya, orang-orang triliuner gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini GCP 314.159 US dollar bukanlah proposisi nilai tertinggi ya. Ada paksi yang mempromosikan 628.000 US dollar. Wow, 628.000 US dollar. Wah, itu berapa duit coba ya. Dan bahkan 1 juta US dollar. Nah, di Amerika Serikat secara informasi isu-isunya memang mematok untuk harga 1 Pi sama dengan 1 juta US dollar ya.
Dari 1 sampai dengan 1 juta US dollar. Nilai yang berbeda menjadi konsensus populer sekaligus, tetapi semuanya gagal menjadi GCP 314.159 US dollar. Maksudnya semuanya gagal, sedangkan nilai GCP yang paling kuat, yang paling dikenal oleh pioneers dunia yaitu 314.159 US dollar untuk per 1 pai-nya gitu ya. Bahkan yang tertinggi pun bukanlah yang terpilih ya. Yang terpilih adalah GCP. Nah, betul sekali ya. Yang terpilih adalah nilai GCP yang dipatok oleh China. Ya, kalau untuk patokan Amerika Serikat terkait nilai pai sama dengan 1 juta US dollar itu masih kalah, karena komunitas mereka itu sedikit ya, kalah dengan komunitas pioneers yang ada di China. Dan kita lanjutkan, yang terpilih ini GCP kemudian menciptakan lebih banyak transaksi barter nilai nyata daripada nilai konsensus lainnya. Betul sekali ya, banyak pioneers dunia yang melakukan transaksi nilai setara atau mematok pada nilai GCP ini ketimbang mengikuti nilai konsensus lainnya seperti di nilai konsensus dari Amerika Serikat gitu ya. Dari beberapa negara lainnya yang mematok nilai pai itu di angka yang sangat tinggi, melebihi dari nilai 314.159 US dollar gitu ya. Itu yang paling banyak terjadi. Itu melahirkan kampanye fenomenal Pi Mans. Itu membuat para perintis lebih menghargai pai mereka, termasuk para kritikus. Ini menyatukan perintis untuk tujuan yang berasal dari komunitas secara global ya. Nah ya, jadi untuk apa sih kalian menyangkal terkait nilai GCP? Ini penggunanya seluruh negara loh ya. 233 negara penggunanya. Ya, jadi Cheng Peng Zhao aja mengakui bahwa pai ini memang akan menjadi koin yang sangat berharga, ataupun ya koin yang tentu akan mengalahkan dari pendahulunya seperti Bitcoin. Ya, ingat. Ya, sebenarnya Bitcoin juga bertujuan sama seperti halnya Picoin, tetapi mereka gagal, maupun Ethereum juga demikian ya. Seperti yang saya jelaskan barusan, tetapi mereka gagal dan akhirnya dikuasai oleh para elit global. Dan sekarang Picoin tercipta lagi. Ini menyempurnakan kekurangan dari yang ada di Bitcoin ataupun di Ethereum ya. Kurang lebih seperti itu. Mereka, maksudnya Picoin ini untuk orang biasa dan diusahakan untuk berjangka panjang ya. Mau tidak mau Picoin harus bernilai sesuai dengan GCP yang sudah dipatok di China ya. Kalau melebihi dari nilai GCP yang dipatok oleh China lagi, sepertinya belum banyak ya pioneers melakukan itu. Tetapi memang ada sih yang mematok nilai pai sama dengan 1 juta US dollar, yang melakukan transaksi mematok nilai pai sama dengan 1 juta US dollar, itu ada ya di luar negeri. Tetapi yang lebih kuat, yang lebih banyak ditransaksikan itu nilai pai dipatok pada nilai pai sesuai GCP yang dipatok oleh China ya. Ya, kita ikuti konsensus global aja yang lebih dikenal, yaitu 1 pai sama dengan 314.159 US dollar ya saat kita melakukan transaksi. Jangan mau dirayu, digoda segala macamnya. Saya lihat anggota-anggota saya banyak dihubungi oleh orang-orang misterius yang mana dia mau membeli Picoin anggota-anggota saya ya. Banyak laporan anggota saya yang katanya dia ditawar 1 pai berapa, ada yang menawar mungkin 50 US dollar katanya ya, ada yang sampai 100 dollar untuk 1 pai koinnya. Wow. Tetapi sudah saya ingatkan, jangan mau ditipu ya. Pai koin Anda itu sangatlah bernilai ya, sangatlah mahal. Yang ngapain orang-orang sanggup ya. Sampai di komentar-komentar video saya itu banyak sekali pokoknya komentar-komentar yang, ayo, saya begitu senang habis menjual Picoin saya ke Pak McBrin atau siapalah segala macamnya. Anda bisa cek aja di kolom komentar-komentar saya. Banyak sekali yang ingin membeli Picoin para pioneers ya. Nah, masa dari situ saja Anda tidak sadar gitu ya. Jadi harus hati-hati ya, jaga Picoin Anda.
Dan kita lanjutkan. Sementara orang-orang berpikiran sempit, sibuk dengan kritik tingkat rendah. Nah ya, SDM-nya rendah ya, banyak mengkritik doang gitu ya. Sedangkan tidak tahu apa program yang memang visi dan misi Pi Network ke depan itu apa gitu ya. Banyak sekali ini dari kalangan kaum nyinyir yang mungkin mereka sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu, atau mereka memang nggak tahu ya tapi malas belajar gitu ya. Dan kita lanjutkan. Atau obsesi mengatakan 314.159 US dollar tidak realistis. Nah ya, jadi itulah ya, atau obsesi ya. Jadi mereka membantah terkait nilai GCP ini tidak realistis. Terus kita lanjutkan, 314.159 US dollar tidak logis. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. 314.159 US dollar tidak dapat dicapai katanya. Perintis hebat menciptakan ikatan budaya di jaringan Pi. GCP 314.159 US dollar bukanlah lagi sekedar angka harga. Ini adalah revolusi budaya dan nilai sosial yang mewujudkan budaya jaringan Pi. Nah, ya. Jadi kurang lebih yang mewujudkan yang mana di sini maksudnya mensesuaikan program dari Pi. Ya. Dan di sini untuk mewujudkan budaya jaringan Pi, ya. Jadi membudayakan orang biasa untuk menjadi pemilik dari Pi Coin, ya. Bukan untuk arahnya dikuasai oleh para elit global lagi, enggak ya, tetapi untuk orang biasa ya. Jadi itulah Pi Coin harus bernilai sesuai dengan GCP yang udah dipatok oleh China ya. Ini nilai yang standar daripada 1 Pi sama dengan 1 juta US dollar kan, atau agak di tengah-tengah tadi sekitar 638.000 US dollar ya, tadi di penjelasan saya yang sebelumnya tadi ya, sebelum kesini ya. 314.159 US dollar ini adalah harga yang standar ya. Oh, siapa yang bayar bang untuk 314.159 US dollar ini? Anda bisa cek aja di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sediakan link-link penjelasan terkait siapa yang bayar Pi Coin ini dengan setara dengan konsensus ya. Di situ sudah lengkap penjelasan semua. Anda bisa cek video-video saya itu di kolom deskripsi ya, ada 3 video ya. Anda tonton aja 3 videonya itu agar Anda paham. Oke, itu saja. Semangat sahabat pionosku semua ya, jaga Pi Coin Anda. Jangan mau ditawar 50 dolar atau 100 dolar sekalipun ya, atau misalnya apa sesuai dengan konsensus misalnya. Hati-hati juga Anda. Kalau misalnya orang itu tidak Anda kenal, ya Anda tidak boleh seperti itu ya. Langsung Anda transfer koinnya. Dan Anda di modus-modusin sama orang tersebut ya. Modusnya berani bayar 1 triliun mungkin ya. Wow, itu jangan ya, jangan sampai seperti itu. Terkecuali ya Anda kenal sama orang itu memang triliuner, memang seorang bos dan berani membeli Pi Coin Anda dengan nilai konsensus. Oke, langsung temui bosnya, terima uangnya, Anda transfer Pi Coinnya ya. Akan lebih baik seperti itu. Tapi kalau orang itu nggak jelas ya, tiba-tiba menghubungi Anda, ingin membeli Pi Coin Anda gitu ya, udah blokir aja langsung nomornya ya. Udah pasti itu orang yang ingin maling ya, tapi malingnya secara halus, merayu Anda untuk mentransfer Pi Coin Anda. Nanti setelah Anda transfer, uangnya nggak Anda dapat, tapi Pi Coin Anda mereka ambil ya. Jadi jangan, hati-hati sahabat pioners ya. Oke, mungkin ini saja yang untuk informasi kita kali ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya, agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.